Hai teman-teman, pernahkah kalian berpikir kenapa kita rela membayar 10 kali lipat untuk membeli sebuah baju di logo? Atau kenapa orang-orang rela menghabiskan banyak uang untuk suatu pesta pernikahan yang cuma 1 hari? Jawabannya ada pada budaya. Hai, perkenalkan aku Siti Ini, mahasiswa sosiologi semester 6 yang akan membahas lebih lanjut mengenai budaya dalam tindakan ekonomi. Yuk, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Sosiolog ekonom mengatakan bahwa budaya bukan hanya sekedar latar belakang, tetapi ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tindakan ekonomi itu sendiri. Mark Granovetter, salah satu tokoh sosiolog dalam teorinya embeddedness atau keterlekatan, mengatakan bahwa tindakan ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan tertanam dalam tindakan sosial. Contohnya, jika kalian ingin membeli motor bekas, kalian mempunyai dua pilihan. Yang pertama, kalian boleh membelinya dari marketplace dengan harga yang lebih murah, atau yang kedua, kalian bisa membelinya dari paman kalian yang ingin menjual motor bekas, namun dengan harga yang lebih mahal. Sekarang tentukan jawabannya. Banyak dari kalian yang akan memilih membeli dari paman, bukan? Nah, inilah tindakan ekonomi yang terikat budaya kepercayaan namanya atau trust. Granovetter menyebutkan bahwa budaya saling percaya atau trust dalam tindakan ekonomi adalah pengumas utama dalam bertindak atau bertransaksi. Dalam hal ini, tindakan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh rasionalitas atau untung rugi, tetapi salah satunya dipengaruhi oleh kepercayaan itu sendiri. Nah, budaya di sini berfungsi sebagai kerangka atau frame yang menentukan apa yang dianggap berharga, apa yang dianggap layak, apa yang dianggap tabu dalam bertransaksi. Manusia tidak hanya selalu memikirkan keuntungan atau kerugian, melainkan juga bertindak mencari kepatuhan sosial atau makna hidup. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu fungsi budaya dalam tindakan ekonomi. Pertama, sebagai pemberi makna. Budaya memberikan nilai pada suatu barang. Misalnya, mengapa berlian sangat mahal? Kalau dilihat secara fungsi hanya dibentuk dari batu keras. Jawabannya karena budaya Barat memberikan makna kepada berlian sebagai bentuk cinta yang abadi, sehingga harganya bisa dibilang fantastis. Yang kedua yaitu penyaring pilihan. Budaya membatasi apa yang boleh diperjualbelikan dan apa yang tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya, di Indonesia, tanah warisan adalah hal yang tabu untuk diperjualbelikan, meskipun nilainya tergolong sangat tinggi, tetapi di dalamnya mengandung nilai-nilai leluhur yang sangat dihormati oleh masyarakat Indonesia. Yang analogi sederhananya, coba bayangkan, ekonomi adalah sebuah kendaraan, maka budaya adalah jalan raya yang dilaluinya. Kendaraan tersebut bisa melaju dengan kencang, harus berbelok atau berhenti, bukan hanya karena mesinnya, kalau diibaratkan di sini mesinnya adalah uang, tetapi juga kondisi jalannya, yaitu budaya. Sekarang kita pindah ke kota-kota besar. Kenapa ada orang yang membeli sepatu dengan harga yang mahal? Sosiolog Thorstein Veblen punya istilah conspicuous consumption, konsumsi mencolok. Konsep ini diperkenalkan pada tahun 1899 yang menggabungkan perilaku pembelian barang mahal bukan karena fungsinya, melainkan karena kekayaan dan mengikuti status sosial. Dan budaya urban saat ini
standar bahwa barang adalah penambah identitas sosial. Di sini, barang dinilai bukan hanya dari fungsinya, tetapi dari seberapa kuat identitas atau logo yang kita pakai di suatu barang tersebut, yang menandakan bahwa siapa saya di komunitas kelompok masyarakat. Tindakan ekonomi ini didorong oleh budaya kompetisi status. Kita sekarang tidak beli barangnya, tetapi kita membeli pengakuan dari masyarakat. Kesimpulannya, kita bukan hanya cuma human economicus yang memikirkan untung rugi, tetapi kita adalah makhluk sosial yang tindakannya disetir oleh nilai, norma, dan tradisi di lingkungan sekitar kita. Yuk, kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita membeli barang karena kita butuh sesuai fungsinya, atau karena tekanan tradisi budaya di sekitar kita. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.